Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita hari ini merasa bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Dan sebentar kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA online. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan juga didikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini tentang dasar bangunan. Kita akan baca dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius 7 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Dua ayat yang kita baca ini adalah bagian dari perikop yang berjudul Dua Macam Dasar, yang merupakan bagian terakhir dari khotbah Yesus di atas bukit. Isi khotbah Yesus di atas bukit berisi tentang ucapan bahagia, garam dunia dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, dan banyak lagi. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya, maka ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika datang hujan dan banjir, serta ada angin yang melanda, rumah itu tetap kokoh, tidak rubuh. Dalam mendirikan rumah, dasar atau pondasi itu sangat penting. Jika dasarnya kuat, maka kuat jugalah rumah itu. Meskipun ada hujan, banjir, dan angin, rumah itu akan tetap berdiri. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka ia disamakan dengan orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, kuat, dan kokoh. Saat hujan deras dan lebat dan kemudian datang banjir besar, serta angin topan atau badai melanda rumahnya, maka rumah itu tidak akan goyah, tidak rusak, dan tidak hilang terbawa arus banjir. Rumah itu akan tetap tegak berdiri di atas pondasi batu yang kokoh dan kuat. Dalam ayat 25 tadi menyatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Secara rohani, pengajaran Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa orang yang teguh imannya kepada Tuhan Yesus tidak akan terombang-ambing hidupnya, tidak akan mudah digoyang oleh arus dunia ini. Ia akan tetap berdiri di atas dasar iman yang kokoh dan kuat. Ia tidak akan hanyut dalam gelombang kehidupan duniawi yang penuh hawa nafsu dan keserakahan ini. Demikianlah seorang yang membangun hidupnya dengan iman dan percaya yang teguh. Ibarat seorang yang membangun rumah dengan menggali tanah dalam-dalam untuk membuat pondasi dari batu yang kokoh dan kuat. Karenanya, ketika air bah atau banjir datang melanda rumah, maka rumah itu tidak goyah dan tidak rusak. Saudaraku yang terkasih,
Melalui firman-Nya, Tuhan Yesus mendidik dan mengajari kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi, serta takut akan Tuhan, menjadi orang yang bijaksana, supaya kita mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa dalam hidup kita. Seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi garam dan terang dunia, mengikuti ajarannya dalam hal memberi sedekah, dalam berdoa, berpuasa, dalam hal menghakimi dan mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Dan masih banyak lagi firman Tuhan yang diajarkan kepada kita melalui khotbah di atas bukit. Mari kita selalu memohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan, agar dapat melakukan setiap firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Tuhan Yesus mendidik kita, supaya kita senantiasa berpegang teguh pada firman-Nya, di mana saja dan kapan saja. Janganlah kita berpikir sama seperti orang bodoh yang mengumpankan dirinya pada hawa nafsu duniawi dan kebinasaan kekal, seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, tidak beralaskan atau berpondasi batu, sehingga saat datang banjir atau hujan atau badai, rumah itu akan roboh. Saudaraku yang terkasih, percayalah, apabila kita membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang teguh, kokoh dan kuat kepada Tuhan Yesus dengan kasih, ucapan syukur, doa, ibadah, pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia sampai selamanya. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami agar kami mendasari hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Agar di tengah permasalahan dunia ini, kami tetap berdiri kokoh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala dan seluruh anggota keluarga besarnya, serta untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menjagai mereka semua, melindungi setiap aktivitas mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Jadikanlah berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Dalam kehidupan sehari-hari, biarlah mereka selalu beraktivitas melakukannya berdasar atas firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan yang akan menaungi dan melindungi, menjaga, serta membimbing kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, tolong sembuhkan. Yang susah, tolong hiburkan. Yang kekurangan, tolong cukupkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan tolong turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Rajaku.